demi kepentingan tenaga pendidik di Indonesia ya, Iya, Pak ya. demi anak-anak kita, anak bangsa semua ke depan. Ya, Baik, gitu. baik itu para guru ataupun para dosen Iya. di Indonesia, luar biasa. Nah, Betul. kemudian terkait dengan jumlah pimpinan PTS yang dari kemarin itu berapa banyak, Pak? Pimpinan itu semua pimpinan se-Indonesia kita panggil. Wah, Khusus turun nih, Pak. PTS ya. Iya, PTS, paham. Karena kita khusus PTS. Karena apa? Kenapa kita khusus PTS? Karena di rancang undang-undang itu yang terzolimin itu banyak PTS. PTS, Pak ya. Baik guru maupun dosen. Oke. Nah, ini di rancang undang-undang pasal 145 di penjelasan udah jelas bahwa guru swasta, dosen swasta akan dialihkan dinaungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Berarti hubungan guru dan hubungan buruh dengan majikan. Betul, betul. Nah, dia bisa jadi menteri jasa siapa? Jasa guru. Saya duduk di sini jasa siapa? Jasa guru. Betul. Kok kita nggak dihargai begitu? Bukan kita menuntut untuk dihargai, tapi coba deh flashback dah. Kamu bisa jadi menteri Betul. dari siapa kan gitu? Ha. Nah, jangan di apa ya? Nah, tidak ada pembedaan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat itu kan nggak ada pembedaan antara apalagi peraturan-peraturan yang sudah bagus dibikin pendahulu. Kenapa belakang-belakang kok jadi nggak familiar dengan kita kan gitu ceritanya. Baik, jadi itu pemirsa ternyata Ya. banyak teman-teman di PTS yang terzalimi ya Pak Iya. dengan adanya RUU ini. Baik, saya ingin ke Pak Haryadi berikutnya. Terkait dengan RUU ini Pak, teman-teman PGRI kira-kira setuju apa menolak nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior yang saya hormati Pak Rektor sebagai ketua APSI di Provinsi Bengkulu ini. Saya bangga dan salut dengan beliau sudah melakukan perjuangan, dan kami ini sama sebenarnya. Betul. Undang-undangnya pun satu, undang-undang guru dan dosen. Oh, oke. Nah, itu yang dikacau, yang Baik. dibuat mau digabungkan menjadi 3 undang-undang ini menjadi satu. Ini jadi satu. Ya, Undang-Undang Sesdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 12 tentang perguruan tinggi, dan tidak ada di sini berkata swasta negeri, sama undang-undang itu untuk bangsa ini yang mencerdaskan bangsa seperti beliau katakan. PGRI jelas melakukan langkah sejak tahun 2021, tetapi kami belum Pak ya, belum turun gunung. turun. Kalau belum bisa jadi akan ya Pak ya. Jika memang Betul. suatu saat ini memang maunya pemerintah yang sudah dilakukan oleh pihak organisasi PGRI dan PTS ini juga tetap akan landing, Baik. ya apa boleh buat. Kita akan bersama-sama bergandengan kami dengan seluruh komponen yang ada yang dimasukkan di dalam organ pendidikan. Baik. Tentu di situ ada guru, ada dosen, ada juga mahasiswa dan ada orang tua di dalamnya juga. Baik. Jadi, tapi kami PGRI melalui pengurus besar, seperti beliau katakan tadi, sudah banyak melakukan langkah-langkah di bawah pimpinan Ketua Umum Ibu Profesor Dr. University. Beliau bersama pengurus yang lainnya melakukan audiensi kepada Komisi 10, kemudian kepada Menteri, dan terakhir pada tanggal 20 September kemarin, Ibu Ketua Umum itu dipanggil Presiden, dan bertepatan pada waktu itu pembahasan di Balegnas oleh DPR RI dan DPD. Betul. Yang akhirnya menunda, melanjutkan untuk pembahasan rancangan undang-undang ini, menunggu berikutnya masukan dari seluruh komponen publik pendidikan. Baik. Berarti secara mayoritas tentunya teman-teman di PGRI menolak ya Pak ya? Pasti menolak. Karena sekali lagi kami tidak rela harkat dan martabat guru dan dosen itu diinjak-injak dengan kebijakan yang tidak benar. Baik. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan sama-sama bergerak untuk menolak ini. Baik, tentunya sesuai prosedur ya Pak ya? Sesuai prosedur yang berlaku. Baik. Nah, saya ingin ke Pak Yulfi terkait hal ini. Kalau boleh dijelaskan sedikit Pak yang menjadi poin-poin atau mungkin hal-hal yang ditolak atas adanya RUU ini, kira-kira apa saja itu Pak? Ya, pertama yang kami katakan rancangan undang-undang Sisdiknas ini saya coba baca. Ternyata di konsiderannya ya, itu pasal 31 yang dimasukin cuma ayat 3. Kuncinya ada ayat 1, ayat 2. Bahwa pendidikan dasar wajib belajar itu ditanggung oleh negara. Benar. Itu nggak dimasukin. Ini kan udah ngaco, konsiderannya aja udah nggak masuk. Betul. Iya kan? Ya kita ngapain juga mau baca ke bawah, tapi ternyata ujung di pasal 145 kita lihat ternyata kenapa dia masuk di atas? Guru dan dosen dijalimin. Ya kan? Jadi dari kita kan membaca tuh dari konsiderannya dulu. Betul. Ya. Nah, konsideran apa? Ada Undang-Undang Dasar 45. Pasal 31. Jelas di situ. Ayat 1 ayat 2-nya udah jelas. Itu nggak dimasukkan sama mereka. Baik.
Nah makanya kita bingung ini siapa sih penyusunnya? Betul. Karena kami sampai aptisi itu dapat rancangan yang langsung diberikan itu nggak pernah dapat. Iya. Cuman disebar-sebar dari mana-mana kami dapat nggak tahu. Betul. Jadi ini siapa tim penyusun juga kita nggak paham ini sebenarnya. Oke. Ya ini jadi polemiknya sudah jadi polemik nasional dan luar biasa sebenarnya. Nah, makanya juga kan ketika Pak Menteri dipanggil Komisi 10 kan nampak Komisi 10 langsung marah dengan ini. Di luar negeri Disecar silakan dulu. ditepuk tangan. Betul, betul. Tapi di Indonesia jangan, bangsamu di sini jangan, belum tentu mau bertepuk tangan. Betul, betul. Kan itu ceritanya. Nah, karena di kusendiran dari awalnya kita udah lihat dia salah. Yang dimasukin cuma pasal 31 ayat 3, ayat 1 ayat 2-nya mana? Nggak dimasukkan. Nggak Pak, ya? dimasukkan. Kalau seandainya wajib belajar itu mencerdaskan bangsa itu kan udah tugas negara, terutama Benar. wajib belajar 9 tahun. Betul, betul. Ya harus gratis gitu Nah, belajar loh. Tapi 1 2 tuh nggak dimasuk ke kuncinya dari pasal 31 ayat 1 ayat 2 tadi. Baik, Nggak itu salah dimasukin satunya ya sama Pak ya. Iya. Dan tentu masih ada lagi. Banyak. Iya, banyak. Banyak lagi. Cerita itu. Nah, sehingga kami menolak baik PGRI maupun Aptisi itu menolak sekali namanya rancangan undang-undang Sidisnas. Iya. Oke. Ketika kami juga kan kaget, belum tahu kok udah masuk ke balik. Iya. Nah, Betul. untung balik punya bijak para Betul. wakil-wakil kita, batal, ditunda. Nah, tapi tetap kami kawal. Betul. Kadang-kadang di kita ini, mohon maaf aja, di negara kita diam-diam betul muncul kejadian. Betul. Kadang-kadang malam hari nih Pak. Iya, makanya kami tetap ngawal ini. Kami nggak kondisi ini terhadap kalau suatu bangsa ingin maju, majukan pendidikan. Baik. Menghancurkan suatu bangsa, hancurkanlah pendidikannya. Baik. Selesai udah itu sudah. Jadi kita sudah bertolak belakang dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 tadi. Baik. Ya. Para pejuang kita meneteskan bercucuran darah untuk perjuangkan bagaimana anak cucu kalau kita kakek nenek moyang kita berjuang untuk anak cucunya sekarang dinodai dengan demikian. Kan membuat pembukaan Undang-Undang 45 itu ruhnya di situ nggak sembarangan itu perjuangan itu. Orang jauh-jauh sudah berpikir bagaimana anak-anak bangsa ini harus cerdas. Betul. Masih dalam masa perjuangan. Kalau kita baca proses pembentukan Undang-Undang 45, ini kita ada zaman muda, seharusnya naik, malah ini kok jadi mundur lagi. Maju mundur lagi. Malah ditiadakan. Itu berat sekali kalau saya katakan. Baik, baik. Nah, jadi itu pemirsa itu beberapa saja ya Pak ya. Ya, Tentunya masih ada yang lain lagi. Masih banyak Nah, yang lain-lain kita tolak. Kalau menyangkut ke perguruan tinggi banyak yang kita tolak. Terutama misalnya masalah lembaga akreditasi mandiri, Oke. ya, uji kompetensi. Ya kalau kami yang jelas satu lembaga akreditasi mandiri kita minta dibubarkan. Meskipun ada undang-undangnya, itu memang prosesnya panjang. Betul. Ya, tapi kita akan terus memperjuangkan. Baik. Kemudian uji kompetensi dan dalam PTKes yang sudah lama jalan ini kami minta itu diaudit. Nah, berbayarnya mahal. Iya. Betul, Kan betul. kita ini tidak semua provinsi ini sama. Sama, betul. Demografi kita ini berbeda-beda. Berbeda. Ya, kita di Bengkulu kan merasakan itu sebenarnya. Betul. Jadi kan ruhnya itu seperti yang sampaikan Bapak Aryadi tadi, Pak Dr. Aryadi di undang-undang dari PGRI kan kita baca ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dulu Mas, sebelum undang-undang itu lahir, saya mohon maaf betul Pak Aryadi. Siap. Yang namanya FKIP itu jadi pilihan terakhir oleh kalau nggak lulus di kedokteran, di pertanian, ekonomi, hukum, baru terakhir masuk FKIP. Tapi ketika undang-undang guru dan dosen itu dikeluarkan, booming itu namanya FKIP, orang masuk. Ya. Kemudian yang kedua, fakta sejarah ini setahu saya nih, saya sudah hampir 57 tahun hidup ini ya. Sejak saya tahu yang namanya pembukaan lowongan pekerjaan, yang namanya untuk guru dan dosen itu nggak pernah ditutup itu. Betul. Betul. Ya. Artinya kita kan membangun karakter building. Nah, kalau kita bicara flashback ke sejarah ini, mohon maaf Pak Edi, Siap. kita buka aja di sini. Betul. Indonesia merdeka 45. Jepang dibom habis Nagasaki itu dan Hiroshima oleh mereka 45-46. Tapi apa yang ditanya oleh rajanya? Bukan berapa gedung lagi yang ada, berapa lagi guru kita yang masih hidup. Artinya dia membentuk. Nah sekarang mana yang lebih maju? Pertanyaannya. Betul. Karena dia sudah membentuk karakternya itu dibentuk dulu. Tugas guru, maka wajar kan guru pahlawan tanpa jasa. Iya. Tapi pernah nggak nuntut? Enggak. Betul. Tapi ketika sudah menginjak-injak ya saya harus turun ke jalan. Betul. Dan PGRI berkatakan bukan tidak, tapi belum. Tunggu aja saatnya. Udah gabung siap. Nggak kira-kira kan gitu aja. Baik. Karena begini, di perguruan tinggi itu berbanding terbalik, Mas.
Tapi di anggaran justru terbalik. Justru yang terbalik. kecil lebih gede, yang kecil enggak. Itu fakta yang terjadi ya Pak? Ya? Memang udah terjadi sekarang kan. Wah. Iya kan? Nah, konotasi-konotasi kan kita coba memilah. Orang selalu banyak punya konotasi, wah, yang masuk PTS itu anak-anak yang sudah nggak diterima di PTN. Betul, Itu kan konotasi dulu. Iya. Banyak anak-anak yang pintar. Kalaupun seandainya yang masuk ke PTS itu adalah anak-anak yang tidak terima di negeri, artinya orang-orang PTS lebih hebat dong. Orang nggak diterima, kita bisa jadikan orang. Betul. Jadi perjuangan kami yang PTN ini sangat Lebih kuat biasa. lagi, lebih. Tanya sama Pak Ardi, kadang-kadang guru-guru yang swasta tuh kadang nggak terima itu dia jalan kaki. Pernah nggak dia ngeluh? Enggak. Kadang-kadang kalau kita lihat jalan kaki, pakai sepeda, dan di kita kan masih terjadi di Bengkulu. Baik, baik. Iya kan Pak? Ya, Pak? benar. Nah artinya apa? Begitu perjuangan bagaimana anak-anak kita. Saya sangat prihatin sekali ketika saya baca konsiderannya, loh ini pasal 31 ayat 1 kok dihilang? Waduh, ternyata kita urut-urut, wah selesai tadi. Baik, baik. Geram ya Pak ya? Geram dengan hal ini. Baik, baik. Nah saya ingin sekarang ke Pak Haryadi. Ini Siap. juga ada informasi katanya Pak, ada juga pasal atau mungkin aturan baru rancangan ini penghapusan tunjangan Pak informasinya. Apakah ini benar atau seperti apa Pak? Baik, jadi saya sepakat dengan Pak Rektor, Pak Dr. Yulvi, bahwa pertama tadi yang mengenai Undang-Undang 31, sebenarnya ini mau menghancurkan pendidikan. Undang-undang yang melindungi bahwa pendidikan dasar itu SD, SMP, dan sebagainya ditanggung oleh negara dan gratis. Sekarang disuruh mandiri, berarti Bayar, rakyat Pak. nanti nyekolahkan anak itu harus bayar loh Pak. Berarti kemunduran dong terhadap perhatian terhadap dunia pendidikan di bangsa kita ini. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya sebenarnya kenapa mau diacak-acak undang-undang seperti kata Pak Rektor tadi, undang-undang guru dan dosen itu udah menjadi landasan yang cukup kuat. Betul. Kok digobok-gobok lagi undang-undang 14, undang-undang 20, undang-undang 12 mau diaduk lagi, mau menjadi satu undang-undang yang justru merugikan anak bangsa. Masih banyak lagi pasal, contohnya pasal 127, mestinya di draft undang-undang per April semua masuk, tetapi per Agustus draft undang-undang itu masuk ke Balegnas justru hilang. Banyak yang Salah hilang, satu di antaranya tadi adalah tunjangan profesi guru. Yang ini adalah pengakuan terhadap guru dan dosen. Betul. Kenapa ini harus diinjak? Nah, oleh karena itu kami tidak sepakat atas penghapusan pasal-pasal yang merugikan itu. Semua orang tamat diakui profesinya, kok kami guru dan dosen yang melahirkan dokter, ada profesi dokter Pak ya, mohon izin, ada profesi kepolisian, undang-undangnya ada undang-undang ini dan sebagainya, kok orang yang melahirkan orang-orang yang menjadi itu profesinya kami mau dihilangkan KPY. Nah gitu. Jadi jelas kami menuntut, pertama, kembalikan draft undang-undang, kalaupun ini mau dilanjutkan adalah draft undang-undang versi April yang tidak ada penghapusan seperti kata beliau dan yang kami baca. Baik. Nah, itu kembalikan secara utuh pasal demi pasal, kemudian ayat demi ayat. Kayak tadi pasal 31 ayat 1 dan 2 dihilangkan. Di pasal 127 ayat 110 dihilangkan. Disitulah pengakuan terhadap profesi. Betul, betul. Kami melahirkan kok guru-guru itu, dosen itu melahirkan para pemimpin di negeri ini. Betul. Termasuk kami doktor oleh karena guru. Beliau rektor karena guru. Bisa jadi rektor karena dosen. Kalau teman-teman SD juga nggak bisa jadi rektor. Nah, oleh karena itu jangan diinjak harkatnya dan martabatnya profesi yang sudah diakui bangsa ini. Baik, baik. Nah, ini juga ada informasi nih Pak, bahwasanya pasal 109 ini calon guru dinyatakan harus lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, kalau boleh dijelaskan sedikit, ini kira-kira apakah merepotkan nggak Pak nantinya ke depan di pendidikan Indonesia? Terima kasih. Jadi kami guru dan dosen semua, kami ini guru, saya guru. Betul. Jadi dosen sama guru sama. Benar, sesungguhnya tadi beliau udah katakan, sampai detik ini di Provinsi Bengkulu saja ini fakta. Guru tidak pernah menangis, tidak mundur dari perjuangan yang sulit, jalan kaki berkilo-kilo di jalan yang sulit untuk dilewati dan sebagainya. Ternyata untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan dosen itu terlalu berbelit-belit. Berbelit-belit. Nah, oleh karena itu
Mestinya tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminatif. Apalagi tadi ada diskriminatif guru swasta dan negeri, sama saja. Betul. Proses untuk mestinya mendapatkan tunjangan itu, mereka ngabdinya udah habis-habisan. Betul. Nggak bisa profesi guru dan dosen itu diganti oleh orang yang punya profesi lain. Betul. Kenapa mau dipersulit mestinya? Betul, betul. Justru lebih dipermudah. Kalau ini mau menghargai dan mengakui bangsa ini tanpa ada guru dan dosen tidak akan jadi seperti ini. Gitu, Pak. Nah itu pemirsa, jadi kalau kita melihat tentang sejarah dosen ataupun guru ini luar biasa ya Pak ya. Dan dijelaskan oleh Pak Rektor tadi juga bahwasanya Jepang sejarahnya pun demikian, bahkan orang memperkirakan waktu itu bakal bangkit 50 tahun, 100 tahun ya Pak ya. Bahkan dengan adanya guru ini tadi bahkan bisa bangkit dan maju lebih dari yang diperkirakan orang banyak. Nah ini juga jadi contoh dan perhatian, harapan kita bersama agar perhatian terhadap guru, tenaga pendidikan, dosen harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama terkait dengan RUU yang saat ini ditunda Pak ya. Ditunda. Dan kita harapkan tadi seperti Pak Hadi sampaikan, kembali lagi pasal-pasalnya ya Pak ya. Ayat demi ayat juga dikembalikan, jangan sampai ada yang dicomot-comot, yang dipotong-potong, ataupun ada yang dirubah seperti itu. Baik, nah pemirsa, kita akan masih menggali informasi lebih dalam lagi bersama dengan dua narasumber spesial kita hari ini, tapi kita harus jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loli Yunita, AMD Cap. Saya perawat Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu.
Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RPTV dan kita masih bersama dengan dua narasumber spesial kita masih membahas tentang terkait dengan kontroversi penolakan RUU Sisdiknas yang saat ini menjadi pembahasan banyak masyarakat terutama dalam dunia pendidikan. Tadi kita sudah bertanya banyak hal kepada Pak Yulfi Perius sebagai Ketua APTISI dan juga Rektor Unhas Bengkulu dan juga Pak Haryadi tentunya selaku Ketua PGRI Provinsi Bengkulu. Dan saya ingin ke Pak Rektor lagi nih untuk berikutnya. Terkait dengan tuntutan yang telah disampaikan kemarin nih Pak, ketika di Jakarta ada aksi, bagaimana respon Kemendikbud Pak atas aksi yang telah dilakukan ini? Ya, kan Indonesia kan begitu. Ketika Baik. udah bergerak semua pada hilang, tiarap Pada semua. hilang. Ya, yang nemui kita hanya sebatas levelnya direktur kalau saya nggak Betul, salah. Tapi kita sudah ultimatum. Kita ultimatum, Nadiem harus berani dialog dengan kita. Kalau dia tidak berani, pilihannya dua. Mau dialog atau mundur. Dan ini masa akan lebih besar dulu. Betul. Enggak itu ya, kita sedang menunggu ini. Sedang menunggu Sedang Pak ya? menunggu ini. Baik. Ya, kami kan juga memberikan batas waktu. Oke. Tapi direktur harus paham, kalau kami sudah ngasih kan time batas waktu. Malah nanti akan ada mogok aksi nasional pembelajaran di Indonesia. Ya, kita udah nggak main-main, mahasiswa juga kita liburkan. Kita Baik. nggak main-main. Nah, kita sedang menunggu sekarang ini sebenarnya. Sedang menunggu Pak ya? Sedang menunggu betul. Baik. Nah, yang baru dapat kami informasi, memang kami kemarin ke Istana Negara karena pada ada kegiatan semua, yang menemui kami Deputi 2. Nah, Deputi 2, makanya kami kemarin baru hari ini pagi saya buka ada info Pak Muldoko Ketua KSP kan siap bertemu dengan kami. Karena kami juga menuntut yang sama. Apa yang kami sampaikan di Kemendikbud, kami sampaikan juga di Istana Negara. Baik. Di kawasan Negara kami sudah siap semua. Sudah siap Bapak ya? Dan mungkin ini yang akan turun menunggu. lagi tidak hanya para pimpinan, mungkin semua mahasiswa. Oke. Mahasiswa bergabung dengan para pimpinannya. Baik, tentunya demi Ya. kemaslahatan Demi tadi Pak. kemaslahatan. Baik. Nah, kemudian terkait dengan RUU ini ada juga yang menyebutnya ini sedikit liberal nih Pak. Nah, ini kalau boleh dijelaskan, ini kenapa bisa sampai disebut sebagai RUU yang liberal? Bukan ini? sedikit liberal, memang sudah liberal. Memang sudah ya Pak ya? Ini satu yang saya bilang tadi, konsideran awal itu sudah dimasukin. Baik. Pak Haryadi kan udah bilang bahwa itu pendidikan dasar ditanggung oleh negara. Oke. Undang-undang dasar loh yang dilanggar sama dia. Heeh. Bukan undang-undang dasar. Dasar, betul. Yang paling tinggi tatanan hukumnya yang paling dilanggar. Baik. Konsideran nggak dimasukin. Heeh. Kemudian tidak menghargai lagi. Bukan kami untuk minta tidak dihargai, tidak. Tapi memang itu yang harus mereka perhatikan. Coba bayangkan, kan saya gambarkan tadi. Ya. Perbandingan swasta dengan negeri. Baik. Sangat ada diskriminasi ya Pak ya? Ya. Nyatanya kami, para guru, para dosen swasta, dialihkan kepada undang-undang tenaga kerja. Yang hubungannya adalah antara buruh dengan majikan. Betul. Sementara para PGRI, para dosen sudah berjuang, keluarlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bangkit lagi tuh. Nanti sekarang udah berapa tahun itu? 2005. 2005 sampai udah. 2022. Betul. Udah 17 tahun. Dihilangkan. Coba dihitung angka 17 tahun itu udah berapa orang banyak masuk KFK? Berapa banyak guru-guru yang dilahirkan? Dan tidak ada di situ swasta dan negeri, dosen, guru dan dosen. Ini yang kita tuh, dia kalau ditanya seberapa, ya sudah liberal. Betul, sudah liberal. Iya. Makanya kita turun nih sekarang sebenarnya. Baik. Baik. Nah, kemudian kalau dari pandangan Bapak sendiri melihat ini, kira-kira teman-teman di DPR RI apakah akan mengesahkan poin-poin yang telah dirancang ini atau mungkin bisa jadi akan menolak? Dan semisalnya nih Pak, ikut juga mengesahkan bagaimana tanggapan atau reaksi dari teman-teman akademisi di Indonesia? Ya rasanya kalau DPR masih ngesahkan nggak punya telinga, Gak punya telinga. nggak punya hati lagi. Loh dia bisa duduk di situ siapa? Betul. Apalagi pesta demokrasi mau dekat, pasti akan ada gelombang-gelombang yang lebih besar lagi. Baik. Jangan-jangan nggak ada yang milih nanti. Gak ada yang milih. Nah, Nah iya dong, dia kan turun ke konstituennya, kan kita bersepakat, Betul. kan gitu ceritanya. Nah, Ah. dan kami bersyukur makanya kan kemarin itu kan para wakil-wakil loh, itu kan wakil kita loh. Betul. Suara kita yang dibawa, maka karena mendengar suara dari rakyatnya, dari konstituennya, maka dia setelah masuk ke Baliknas dia batalkan. Baik. Dia minta dikaji lagi ini. Ayo kita duduk bareng. Oke. Kan belum pernah ada nih Pak Nadiem ini duduk bareng dengan Betul, betul. dengan APTISI. Kita bergerak lah. Kita duduk bareng. Bukan kami ya apa ya sakit enggak ya, tapi kalau kita duduk bareng, ya itu kan namanya pengamalan daripada hasil tadi. Betul.
sila keempat mungkin dia harus belajar sila keempat. Harus belajar lagi Pak ya. Iya, belajar lagi gitu. Ya, betul-betul sila itu seperti apa sih sebenarnya? Baik. Untuk memutuskan sesuatu itu seperti apa sih? Kalau dia nggak paham ya belajarlah sila keempat lagi. Baik. Nah, itu nih pemirsa, dan tentunya harus hafal ya Pak ya. Oh iyalah. Harus hafal. Nanti kan gitu. Baik, tentunya juga harus ada musyawarah dengan seluruh iya. elemen nih Pak ya, untuk Musyawarah. memutuskan Kalau hal ada ini. musyawarah, orang pada pasar kita udah ciptakan gitu, ngapain juga itu kan sebagai falsafah bangsa Indonesia Pancasila itu. Baik. Udah jelas, harga mati gitu. Baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Haryadi terkait Siap. dengan tema ini tadi. Jikalau nih Pak, misalkan tunjangan sertifikasi guru ini benar-benar dihapuskan, kira-kira apakah ada dampak buruk yang besar nggak Pak bagi dunia pendidikan, terutama untuk para guru? Jawabannya pasti. Pasti Pak ya. Pasti berdampak buruk terhadap guru, dosen, sekali lagi di seluruh bangsa Indonesia ini. Baik. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan, mestinya segeralah sadar pemerintah pusat, terutama yang membidangi tentang ini, untuk segeralah kembali ke jalan yang benar, ciptakanlah negara ini kondusif. Betul. Kalau mereka masih terus melakukan ini, karena ini adalah pengkhianatan terhadap profesi, kalau itu dihapuskan, Betul. saat ini aja udah gunjang-ganjing, apalagi benar-benar dihapuskan. Berarti negara tidak mau menciptakan ketenangan, kedamaian, karena reaksinya pasti keras. Baik, reaksinya pasti keras Pasti Pak ya. keras. Di seluruh provinsi Pak. Seluruh lapisan pendidikan Baik. dan masyarakat pun akan tergabung. Karena tadi masyarakat sekarang gratis kan kok disuruh bayar, mereka sendiri yang nanti akan sadar gitu loh. Kalau undang-undang itu mau terus dilakukan. Baik, baik. Nah, Jadi yang saya bilang keras tadi, Mas, ketika saya dari daerah TKP aksi, saya kan naik taksi, saya cerita sama Tuksi. Wah kalau gitu Pak, kami orang tua murid juga kami turun nih Pak. betul. Bapak bayangkan, saya bisa nyekolahkan anak kan ada gratis. Iya, kalau bos betul. mau hilang kata dia. Iya, iya. Mereka udah siap gabung masyarakat sama kita. Baik. Jadi saya di jalan itu ngobrol sama dia. Dia tanya, Pak dari mana? Cerita. Dari gini. Masalahnya apa? Saya cerita. Oh kalau gitu mah, kalau memang dihapuskan gimana kami mau kuliah Pak? Gimana mau sekolah Pak? Ya. Dihapus undang-undangnya disuruh mandiri, berarti Disuruh bayar mandiri. sendiri. Kami aja cari narik ini aja Pak, susah dapat penumpang. Kami bersyukur bisa anak kami sekolah. Sekolah, ha. Terutama sekolah yang wajib belajar tadi 9 tahun Betul, itu. betul. Dia udah merasa bersyukur. Sekarang mau dihilangkan. Spontan loh, bukan kita ngajak-ngajak, kita cerita Ya, betul, cerita aja. Kalau gitu Pak, kami juga siap turun nih rakyat nih semua nih. Masyarakat yang begini gitu, bayangin. Baik. Jadi orang tua pun juga akan Iya, terdampak besar ya Pak. Nah, ya? betul, maka jagalah ketenangan apa yang disampaikan seperti Pak Riyadi tadi. Baik. Janganlah stabilitas ini. Jangan kita mau pesta demokrasi, jangan dibuat gaduh lagi Ya, gitu. betul. Negara kitanya banyak yang dipikirkan gitu. Jadi buat gaduh lagi. Baik, baik. Nah, saya ingin ke Pak Haryadi terkait dengan mungkin tentang teman-teman di PGRI Provinsi Bengkulu. Kalau kita melihat Pak dari segi kondisi ekonomi para guru di Provinsi Bengkulu ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi kan saya merasakan betul, karena saya juga guru kan. Guru yang paling di bawah, saya guru SD kan. Istri saya pun guru awalnya ya. Jadi tahu betul kondisinya. Apalagi di suatu saat ini, kondisi saat ini. Betul. Kondisi saat ini BBM sulit didapatkan, Betul. harga melambung tinggi. Nah, di sisi lain hasil yang dilakukan perkebunan dan sebagainya melorot jauh. Tambah lagi misalnya mau dihapuskan tunjangan profesi dan disuruh bayar lagi sekolahnya, saya sangat prihatin dan sedih kalau ini mau dilakukan. Baik. Nah, karena sekali lagi belum sejahtera orang-orang pendidikan ini, masih sangat terzalimi dan dimarginalisasikan Sampai saat ini Pak? sampai saat ini dibanding dengan, mohon maaf, profesi-profesi yang lainnya. Baik. Kok tiba-tiba mau diperontol lagi? Harusnya ditingkatkan harusnya Pak ya? Mestinya kalau mau diakui profesi yang paling mulia dan paling utama ini adalah profesi guru dan dosen ini. Sekali lagi tidak ada kelahiran orang-orang hebat tanpa orang-orang Tanpa ini. guru. Termasuk saya, termasuk juga host yang ada di sini. Betul sekali. Pahlawan tanpa tanda jasa, Pak, ya. Luar biasa. Baik, saya ingin ke Pak Yulfi terkait dengan tema kita hari ini. Kalau dari Aptisi Bengkulu sendiri, kira-kira berapa perguruan tinggi Pak yang dibawahi terkait dengan hal ini, dan juga kemarin teman-teman bagaimana reaksinya di Provinsi Bengkulu? Ya kalau di Bengkulu kita ada 15 PTS. Ya, 15 PTS, reaksi teman-teman semuanya mensupport.
Baik. Ya, cuman karena yang berangkat memang tidak banyak. Kenapa? Karena ada kegiatan wisuda, kegiatan sakral. Iya, Jadi betul, kini, betul. kami mewakili Perwakilan. semua ya, mewakili semua teman-teman. Tapi kalau memang nanti suatu saat pas waktunya pasti kawan-kawan bergerak semua. Nih. Bergerak semua. Bergerak semua, nggak ada. Karena sebelum kami berangkat, kami kan sudah melakukan rapat-rapat. Dan pada prinsipnya semua teman-teman support loh. Kita kan punya data absennya semua. Ya. Semua PTS yang ada di Bengkulu ini support dengan ini semua. Support. Cuman ketika berangkat, karena ada kegiatan-kegiatan yang sangat juga sama penting, saya selaku ketua PTS juga mewakilkan, juga merasakan gitu kan ya, supaya tidak ada yang terganggu. Betul. Semuanya jalan semua. Siap. Kalau ini berangkat nanti pendidikan kita, sementara kita memperjuangkan pendidikan, ini berangkat tertunda lagi. Kita nggak mau yang begitu. Baik, tetap jalan ya Pak ya? Ya semuanya jalan. Gitu. Baik. Dan juga informasinya pemirsa, Pak Rektor ini baru selesai mewisuda langsung berangkat Ya, ya. Itu masih capek mewisuda ratusan mahasiswa, akhirnya harus tetap berangkat demi memperjuangkan suara-suara rakyat ya Pak ya, terkait dengan RUU Sisinas yang mengandung kontroversi ini. Baik. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, apa sih Pak yang Bapak sampaikan atau mungkin pesan Bapak lah kepada teman-teman di Mendikbud, terutama untuk Mas Menteri sendiri, seperti apa pesan Pak? Iya, Mas Menteri harus buka dialog lah. Betul. Ya, sama para guru, para dosen, terutama para senior lah, para sesepuh kita, banyak guru-guru besar kita juga, pengajar dokter juga banyak itu ya. Ajaklah dialog bahwa untuk membangun pendidikan ini harus kolektif kolegial lah, ya. Dan itu juga dialog itu kan sudah jelas di Undang-Undang Dasar kita, ya sudah jelas juga di Pancasila, sila keempat itu jelas lah. Ajaklah musyawarah. Ini tidak ada di Indonesia ini dengan musyawarah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Ya, nah untuk semua kawan-kawan, para dosen, ya ayo kita perjuangkan ini. Jadi ada saatnya kita melihat, ada saatnya kita membaca, ada saatnya kita mendengar, ada saatnya kita harus aksi juga. Gitu. Betul. Jadi memang kami itu kadang-kadang kan mereka, loh ini nggak mahasiswanya aja yang aksi, dosennya juga aksi, direkturnya. Tapi karena sudah kepanggil, udah pergi gitu udah. Gimana kalau udah pergi gitu ya? Makanya saya juga bingung dulu, aktivis demo-demo sekarang kok harus panggil lagi ya saya bilang. Tapi ini udah pergi gitu. Jadi udah nggak bisa nahan lagi dengan kondisi-kondisi ini. Karena biarlah kita berkorban demi semua anak-anak bangsa ini. Ya, demi pendidikan. Kan udah saya katakan, majunya suatu bangsa, majunya suatu daerah, itu dengan majunya pendidikan. Soal kadang-kadang ada isu, loh itu pendidikannya ada tapi nggak ada korelasi. Ya diawasi. Betul. Kan begitu ceritanya. Makanya seperti yang ditanya tadi, begitu Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu Mas, itu jangan, walaupun kami hanya dapat, tapi sangat diharapkan loh oleh kami-kami yang swasta ini. Kita nggak boleh menutup itu, diharapkan ini dihapuskan. Kami pergi sekolah begitu seperti guru-guru itu, aduh. Makanya Mas Nadiem itu turun deh ke desa-desa ke 37 provinsi ini, lihat itu. Jangan lihatnya datang di tengah provinsi, coba deh turun ke bawah-bawah itu. Ya kan? Kami di perguruan tinggi juga jadi bingung juga. Kita ini kan terdiri dari berpulau-pulau. Betul. Ya nggak bisa disamakan demografinya. Seperti tadi Mas menyinggung MBKM segala macam. MBKM itu, ya, itu memang bagus. Tapi bagaimana mau bagus? Akhirnya kami seperti saya di swasta. MBKM harus jalan anak-anak nambah. Tapi mata pelajaran, mata kuliah dia yang tetap kami berikan. Sehingga kami harus mengeluarkan dana ekstra lagi untuk gurunya. Betul. Bayangkan aja misalnya MBKM Fakultas Teknik suruh ngajar SD. Artinya sah, bukan tidak sah. Betul. Tapi keilmuannya harus kami berikan lagi. Betul. Ya, tapi terpikir nggak oleh pemerintah? Enggak. Namanya MBKM kan pengkayaan. Betul. Ya kan, tapi mata pelajaran dia yang harusnya diambil semester 2 tadi, misalnya, tapi dengan di MBKM dia harus ke lapangan. Kan gitu. Tapi kan tidak boleh tinggal ini. Nah, kita carikan. Nah, ini banyak. Dan malam kemarin saya diskusi juga sama teman-teman, siapa sih tim penyusun kurikulum MBKM juga nggak tahu tuh teman-teman. Sekarang MBKM misalnya magang. Apa ya semua perusahaan mau menerima mahasiswa? Betul. Ya kan? Nah, seharusnya para menteri ini bersinergi. Mungkin ada keputusan bersama antar menteri. Siapapun mahasiswa, maupun PTN maupun PTS, wajib perusahaan itu menerima untuk dia magang. Kan harusnya begitu. Ini kan enggak. Coba tanya, enggak semua itu bisa dapat. Dan makanya kan kalau seandainya kata Pak Eri diskriminasi tadi kan nampak. Betul. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang itu enggak ada pembedaan. Contoh tidak ada pembedaan kan udah jelas seperti akreditasi. Yang membedakannya unggul, baik sekali, baik maupun negeri maupun swasta statusnya seperti begitu. Betul. Ini banyak hal yang
masih kita perjuangkan Mas sekarang tentang kondisi ini. Memang kan kalau kita bicara pendidikan ini ya nggak sesederhana seperti membalik telapak tangan. Ibarat tanaman, pohon, ada ranting, ada akar. Nah ini harus kita runut satu persatu. Nah ketika kita runut satu persatu, bagaimana kita? Ayo kita duduk bareng. Ya. Termasuk misal di provinsi kita Bengkulu sekarang. Kita tanya misalnya nih Pak Redi, saya mohon maaf. Siapa sih Dewan Pendidikan kita di Provinsi Bengkulu ini misalnya? Ya. Suaranya seperti apa sih? Kan harusnya begitu. Kan sudah harus mapping plotnya udah jelas nih. Ini berapa, SMA berapa, SD berapa. Saya saja ya, saya katakan. Kenapa salah satu kami tuntutan dari PTS tolak jalur mandiri? Bengkulu Mas. Karena saya ketua APTISI Pak Redi. Ya. Itu lulusan SLTA di Provinsi Bengkulu. Itu tidak lebih dari 24.000. Kalaupun ada lebih-lebih sedikit. PTN, Kementerian Pendidikan ada 1. Agama ada 2. Ya kan? Di bawah Kementerian Kesehatan ada lagi 1, udah 4. Kita tidak memikirkan anak-anak yang mau kuliah keluar mau gimana. Betul. Itu 50% udah diambil yang 4 nih loh. 50%. Iya. Udah hampir 50%. Iya. Apalagi mau jalan bener. Nah, 50% tinggal untuk PTS, diperebutkan 15 PTS. Ya. Artinya sekitar 12 ribuan. Itu kita anggap semuanya kuliah. Kita anggap ada di Provinsi Bengkulu semua. Dianggap Pak ya. Kita anggap nggak keluar. Betul. Iya kan? Tapi salahkah yang dilakukan oleh enggak juga. Tapi kan mungkin aturannya, legalitasnya yang harus betul-betul dikontrol. Nah, sekarang kita kan malu. Gara-gara susu nilai statistik rusak susu belanga. Betul. Kasus yang terjadi di provinsi tetangga kita. Iya kan? Ya. Masuk kan malu pendidikan kena OTT. Benar aja pendidikan kena OTT. Kita malu. Sementara kita swasta berjuang terus. Orang sudah ada, setiap tahun disuapin dari pusat. Ya. Kemudian kita melakukan itu, ya malu lah. Kita swasta nyari sendiri. Maka saya sering katakan sama pimpinan-pimpinan perguruan tinggi swasta, kita ini ibarat ayam kampung gitu, dibuka pintu ya sudah tebaran cari deh. Dapat makanan yang berprotein makan, nggak dapat apa aja dimakan, kan gitu ceritanya. Penting hidup. Penting hidup, kan itu ceritanya. Kenapa? Nah, karena yang penting kata apa dengan yang penting hidup ini dihilangkan lagi tunjangan kami. Iya. Waduh, bener-bener kadang-kadang itu negara kita ini. Anggaran pendidikan 20%. Coba kita hitung 20% itu berapa sih sebenarnya? Bukan hal yang sedikit, iya kan? Betul. Nah, kan Pak Redi udah bilang. Pendiri-pendiri bangsa ini apa segala macam, kok nggak ada pendidikan nggak bisa. Saya duduk sini kok nggak ada guru, saya nggak bisa. Saya ini guru, dosen itu kan hanya sebutan. Pak Redi guru, semuanya kita guru. Betul. Kan gitu. Nah ini yang selalu kita perjuangkan. Makanya selalu menghimbau, ayolah kita berjuang ini, ayo kita majukan. Yang di kabupaten berserikat, berkumpul, bermusyawarah para guru-guru, ada dosen-dosen di situ. Kemudian yang di provinsi, nanti kita ayo kita duduk bareng-bareng. Seperti sekarang. Makanya saya selalu katakan, kita saling membantu. Contoh misalnya, kalau guru-guru misalnya sama dengan kami dosen, kami membutuhkan misalnya sertifikat, ya mungkin perguruan tinggi bisa buat acara, para guru-guru diundang, kemudian dia dapat sertifikat untuk memenuhi dapatnya surat sanang tunjangan. Betul. Sertifikasi. Kami guru, kami dosen juga begitu. Ini kan sinergitas. Betul. Nah, sinergitas ini sudah disatukan di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sekarang itu ditiadakan. Coba gila ada itu sebenarnya. Tuh pemirsa, luar biasa banyak pesan ya sebenarnya. Waduh, Pak, ya, banyak sekali pusing. dan tentunya untuk hal ini kita harapkan ada perhatian lebih oleh pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa memperhatikan pendidikan lebih baik lagi dan juga lebih kalau bisa turun ke lapangan langsung, Oh, Pak, ya, iya. melihat ke pelosok-pelosok negeri ini, jangan hanya di kota-kota besar saja. Baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Haryadi terakhir nih Pak, Ya. terkait dengan tema kita hari ini, apa pesan dan juga harapan Bapak untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi untuk pertama gini, saya menyampaikan kata-kata untuk pertama pemerintah pusat untuk berhenti melanjutkan pembahasan yang akan menzalimi Betul. daripada profesi guru dan dosen itu pertama. Karena kami ini diantaranya semua elemen-elemen ada termasuk dari pihak universitas. Kami cuma beda mobilnya saja, tapi tujuannya sama. Kalau ini nanti bergabung dalam rangka tujuan yang sama untuk menyelamatkan hak-hak orang-orang ini,
saya pikir merugikan nanti di tatanan bangsa ini. Nah, oleh karena itu segeralah sadar, batalkan itu, kembalilah kepada yang benar yang sudah dirumuskan lebih awal. Kenapa harus diobok-obok lagi? Betul. Yang kedua, saya minta kepada, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, di daerah pun ada yang namanya wakil rakyat. Kami ini, semua guru dosen yang ada di Provinsi Bengkulu ini punya wakil yang ada di Provinsi Bengkulu. Monggo dong, berjuang juga seperti DPR RI itu. Lakukan kegiatan real terhadap permohonan atau keluhan yang dilakukan oleh masyarakatnya ini. Dari guru, dari dosen, dan semuanya ini. Karena ini nanti berdampak juga terhadap mereka, seperti yang beliau katakan tadi, kalau tidak ada perhatian dari pihak-pihak yang mewakili rakyatnya. Yang berikutnya, sebagai penyambung lidah, dari lebih kurang 30.000 guru yang ada di Provinsi Bengkulu, kami minta kembalikan undang-undang sebagaimana, kalaupun mau dilanjutkan, revisi acuan awal di April 2022. Yang ketiga, jangan diinjak harkat martabat profesi guru dan dosen dengan menghapuskan tunjangan-tunjangan yang ada itu. Saya titip pesan kepada kawan-kawan yang ada, jaga stabilitas, jaga ketenangan, lakukan tugas dengan baik. Ingat, organisasi PGRI tidak akan diam dan akan berjuang sampai kapanpun dengan catatan bergerak dengan satu komando. Ya. Bergerak dengan satu komando. Bergerak dengan satu komando Republik, bukan hanya Bengkulu. Dan Bengkulu tidak akan pernah diam ketika komando sudah menyatakan genderang perang. Baik. Nah, itu pemirsa, tentunya perang untuk pendidikan, Pak ya. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan bersama tentunya. Baik, luar biasa pemirsa, pesan dan harapan disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Pak Haryadi tadi terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan RUU Sisdiknas yang memang mengandung banyak sekali kontroversial yang harus diperbaiki secepat mungkin, dan bahkan untuk pembahasannya seperti disampaikan tadi, harapannya ditunda dan dibatalkan ya Pak ya. Dibatalkan dan kembali ke RUU yang sebelumnya pada bulan Maret kemarin Pak ya, pada April. Enggak, itu Undang-Undang 3 itu ada yang 2015, ada Undang-Undang Sisdiknas 2020, apa namanya Undang-Undang 20, ada Undang-Undang 12. Baik, tetap dikembalikan seperti awal Pak ya. Udahlah, nggak usah lagi dikacau-kacau. Kalaupun mau direvisi, ya jangan hilangkan ayat-ayat yang krusial menyangkut hak daripada profesi itu. Baik, nah itu pemirsa ya, jadi sekali lagi tentunya ini membutuhkan perhatian bersama, tidak hanya oleh tenaga pendidikan saja, tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat juga harus ya Pak ya, harus memperhatikan ini, seluruh elemen masyarakat dan juga di seluruh Indonesia, tentunya di Provinsi Bengkulu juga harus memperhatikan dan mengawal proses ini, jangan sampai nanti kecolongan ya Pak ya, jangan sampai hal ini terjadi, dan tentunya jangan sampai terjadi, dan harapan kita juga kita harus bersama-sama memajukan pendidikan, karena memang seperti yang disampaikan oleh Nelson Mandela, bahwasanya pendidikan adalah senjata terampuh untuk mengubah dunia. Semakin maju pendidikan suatu negeri, insya Allah maka semakin maju pula masyarakatnya dan juga ekonominya. Demikian. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama. sudah hadir, sudah berbincang. Ini memberikan edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tahu. Sebenarnya masih banyak yang belum tahu nih Pak. Masih terkait dengan banyak. kontroversi ini. Dan juga Pak Haryadi, terima kasih sudah hadir, dan sama-sama. kita harapkan nanti mungkin kalau ada aksi lanjutan atau berikutnya kita perlu ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi. Insya Allah. Oke, untuk memberi informasi kepada pemirsa. Baik, dan kepada pemirsa juga kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami kurang lebih 1 jam, dan jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Sandra Hidayat, sampai jumpa dan salam Jam Koha. Icon na bisera.